Selamat hari Minggu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kita akan memasuki ibadah agung kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik di minggu kita pada hari ini ialah mengikuti Yesus secara total. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada bahan minggu ini adalah hukum Taurat yang pertama sampai keempat. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta ampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali dalam murka
Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahmu terhadap engkau selama-lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 82, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah, marilah kita membaca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Tabigi majolo tikting nama ragam di tonga-tongani mingguta sadarion hujaha homa di bahasa Batak. Naparjolo goar ni mingguta sadarion ima minggu pasiahon dung trinitatis. Topik ni mingguta sadarion ima Polin mengikuton Yesus, mengikut Yesus secara total. Napaduahon torop ni par minggu nasalpu dohot partangyangan, boy mata bereng di lembaran na adong di hitabe. Patuluhon, ruas sibuanon di tangiang. Tabuan ma di tangiakta ruas ni huriatta na di bagasan parsahiton di tikyon, ima amang pardede dirawat di rumah, amang silalahi marsai renge dirawat di rumah, amang manurung rawat inap di rumkit, inang nyonya aritonang borumanik rawat di rumah sakit di luar kota, amang TM Simajuntak tahap penyembuhan. Napaupaton ruas nataba, mamuka sadarion gabe ruas ni huriat tama, keluarga amang manupak Aguswan silalahi, dohot inang Yuntari Priscilla Lubatobing, dot sada yanakon boru nasida napidas yan Gereja Kristen Protestan Indonesia Manang GKPI Jemaat Bukit Jaitun Balikpapan Resort Kalimantan Timur masuk manasida 2 weeks Bethesda. Napalimahon rapat panitia ulang tahun resort di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2022 pukul 10 WIB di Patupahuriat Tado Marhite panitia rapat panitia ulang tahun resort ima nama naringoti persiapan tu pesta ulang tahun nanaeng patupaon di Minggu tanggal 21 Agustus 2022 nanaeng ro. Alani itu sude panitia asaretama madohoti rapoti. Paonopon parmingguon di Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Minggu sekolah Minggu manogot dohot Minggu arian di Pasadama masuk pukul sia wib. Napa pituhon ulang tahun resort di sitar surat tanggal 22 nasa sitongna Minggu tanggal 21 Agustus 2022 masuk pukul sia wib. Patupaon ni huriata do pesta ulang tahun resort Ciruju Naparjolo imalao makamulatehon
dengan bahasa ni debata jaladung sipul minggu patupau do perayaan ulang tahun dohot pengadaan dana untuk pengadaan lahan tanah pemakaman milik HKBP. Alani itu sude ruas ni huria asaretama madohoti ulaoni. Napa waluhon organis mamuka hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 di Patupa Huriata Domuse les organ masuk pukul 10 WIB. Alani itu sude anak didik les musik asa madohotisa. Napasiahon program lansia hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 patupau ni kategori lansia do jalan sehat dari gereja di Jalan Padat Karya, Jalan Karet, Jalan Komyos Sudarso, Jalan Tebu, gereja di Jalan Padat Karya, di Bukama Ulaoni pukul 5 WIB di gereja Marhite ibadah singkat. Asaratama kategori lansia mangihuton ulaoni. Pasapuluhon roster pertangyangan di WEG di hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di WEG Bethesda di bagas ni keluarga RB na 70 Boru Tarihoran, alamat Jalan Karet, Komplek Intan Permata, Blok D nomor Sia. Wek Estomihi di bagas ni keluarga P Sitopul Boru Sidabutar, alamat Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Fajar Asri Onom A10 Pitu. Di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Wek Maranata di bagas ni keluarga J Sitanggang Boru Siboro, alamat Jalan Karet Nipa Kuning Dalam. Wek Eksaudi keluarga S Sitopul Boru Manalu, Jalan Nawawi Hasan nomor 530 Sia. Huria Pasahaton selama merayakan hari ulang tahun kelahiran dohot pernikahan turuas ni Huriata na berulang tahun di mingguon sia tanggal 10 opat sahatu tanggal 20 Agustus 2022 hata nitu hata tersurat di Joshua Sada ayat sia tajahama di bagas tabe tikting parhepengon Boyma tabereng di lembaran na adong di hitabe. Suak songoni daftar penerimaan tok ripe dohot pembangunan HKBP Resort Jeruju. Boyma tabereng di lembaran na adong di hitabe. Songonima tikting pakobasion dohot parhepengon ni Huriata di samingguon dohot akka nanaeng siobasan tuminggu naroon. Mauliate di akka tangiyang partisipasi dukungan di sude program Huria sai ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabainata tu Huriana ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni Huria tumingguon asa ture mardalan bain sangap digoar ni tuhata mauliate tabegema sosialisasi taringot tu pesta tanggal 21 Agustus 2022 sian amang uluan ni Huriata tikion di pasahat hamima tu amang. Mauliate ma di tonga-tongata horas madihita saluhurna. Horas madihita. Damang dainang nanihulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus
dan juga remaja Naposo Bulung. Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 kita akan masuk ibadah pukul 9 WIB Manogot. Jala di Patupado dipestai ima perayaan ulang tahun dot pengadaan dana, penggalangan dana, pengadaan lahan tanah pemakaman milik HKBP. Marhiti mahami jongjong dison, marhite panitia ulang tahun resort, naing patorakon sautik taringot tu ulau tai. Na perjolo saluhutna boy masa nama saon hinorhon ni tanah pemakaman na adong di kakap nunga lam penuh maneng nunga lam suda. Alani dibuat inisiatif ma sian PGW Kalimantan Barat marhite yayasan okumene lau pengadaan lahan pemakaman alaya dang adong hepeng ni okumene dang adong hepeng ni PGI dapok malahan sekitar 7 hektar ima na maringanan di Wajo. Dungi dibagi mai dibagi per blok-blok, jala ditawarkan ke gereja-gereja di Kalimantan Barat. Pada awalnya HKBP Jeruju memesan 2 blok, 1 blok harganya 112 juta. Jadi kalau 2 blok berarti 224 juta. Maka kita dari tingkat resort membuat inisiatif supaya melaksanakan pesta ulang tahun resort yang pertama, dan itulah momen yang seharusnya dipakai sehingga disepakati di Patupama pesta ulang tahun resort. Jadi marhite-hite ulang tahun resort naing ma boi terpapungu hita nian dana lau pengadaan lahan pemakaman ala sudido jolma mate dan adong na mangulu manoktong di Purtibion kecuali ma di Harajau ni debata sogot alani ikon sudido ruas ni huria makalunguton jala serius laho mangadahon lahan pemakaman dung dibuat di rapot dibentuk ma panitia pengadahan lahan pemakaman ima di 2 resort HKBP Resort Jeruju dan HKBP Resort Pontianak. Dung dibentuk diadahom marapot dibebatom ma sebenarnya marhite rapoti dibebatom ma tuganup ruas 1 keluarga 1 juta rupiah. Alai Roma Resort Jeruju karena nunga perjulo dibahin kegiatan pesta ulang tahun patupaut tamai di hari Minggu. Alai molodang sahat nasa jumlah nirwasi terpapungu ima bagio muse gabe totok ribe ala sudidu hita napunasa lahan pemakaman. Jadi marhite-hite sosialisasion nang mantuk niam ala jumlah ne HKBP Jeruju jumlahnya sekitar 230 kakak. Jemaat HKBP Sikem karena kita 1 resort 53 kakak, maka jumlahnya 283 kakak. Jadi resort HKBP Jeruju harus mengumpulkan dana 283 juta. Pontianak 700 kakak, maka mereka akan mengumpulkan dana 700 juta. Ebenezer akan mengumpulkan dana 125 juta. Alanima argano lahan pemakaman serius mahita manupahi di pesta ulang tahun ini. Molo tukdo 283 juta hari Minggu dapat dipestai dan adong be bagiota ima totok ribe. Alai molo dang tuk ikon sagi honot tamai muse tuhuria maneng turuas ni huria. Lania kamang kenang marhite panitia di tikion son hami son udon huria.
retama hita manupahi di pesta ta di hari Minggu. Dang holan na tua-tua, remaja na posebulung, apalagi diutamakan na posebulung yang sudah bekerja, mungkin melalui ini kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin kita tidak akan dimakamkan di sana nantinya, tapi kita sudah melakukan sosial diakoni di dalam kehidupan kita. Jadi marhite-hite ma dengan nami siat tonga-tongani panitia nang padita manang uduan huria manang perhalado retama hita manupahi di pestata di hari Minggu tanggal 20 sada. Mau lihat ma oras ma dihita. Mari demahita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 49 hingga ayat 53. Beginilah firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kita di minggu hari ini, seakan-akan yang kita ketahui selama ini dan kita pahami bahwa Yesus adalah juru damai, juru yang mengasihi, yang memberitakan perdamaian di tengah-tengah kehidupan manusia. Namun melalui teks di dalam minggu hari ini dijelaskan di sana, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi? Bukan, tetapi melainkan pertentangan. Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini untuk kehidupan kita saat ini? Marilah kita mengikuti penjelasan atau khotbah supaya kita tidak salah paham tentang firman Tuhan yang kita dengarkan atau kita baca ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks ayat 49, aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku mengharapkan api itu telah menyala. Api ini adalah gambaran, yaitu kuasa dari kerajaan surga. Api ini adalah gambaran diri Yesus itu sendiri, bahwa Dia datang, bahwa Dia hadir di tengah-tengah dunia ini supaya dinyalakan, supaya menjadi pertobatan bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Bisa kita sampaikan ini menjadi api pemurnian bagi dunia, api yang memurnikan, yaitu dunia kita jemaat Tuhan. Allah menghadirkan Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini bagaikan api yang memurnikan manusia itu untuk senantiasa untuk percaya kepada Allah.
Yang awalnya manusia itu tidak lagi percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Maka dengan hadirnya Tuhan Yesus Kristus, dilakukanlah pemurnian, dilakukanlah penebusan. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan dipisahkan dari kegelapan menjadi hidup yang terang. Melalui api pemurnian itu, melalui kuasa Tuhan, melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di sanalah kita dimurnikan menjadi umat yang suci, umat yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu Dia menginginkan api itu telah menyala di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita saat ini. Kita diinginkan bukan hanya kata-kata mengikuti pertobatan, mengatakan bahwa saya telah bertobat, saya telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun diinginkan adalah api itu menyala terus di dalam diri kita masing-masing, bahwa kita setiap hari, setiap saat dimurnikan oleh api yang dilemparkan Tuhan Yesus itu sendiri di dalam diri kita masing-masing. Jadi tidak ada yang sombong mengatakan saya telah dosa saya telah diampuni, tapi diinginkan melalui firman Tuhan ini setiap saat, setiap waktu kita untuk memperbaharui diri dengan kuasa api yang disampaikan, yang dilemparkan oleh Tuhan Yesus di dalam diri kita. Maka api ini adalah pemurnian hati, pemurnian diri kita masing-masing. Kalau kita bisa merenungkan firman Tuhan ini, apa yang saya lakukan sebagai umat percaya? Apakah api ini sudah menyala di dalam diri kita? Apa kita mementingkan kehidupan pribadi atau dunia ini daripada kehidupan yang kekal atau persekutuan dengan Tuhan? Disinilah api harus menyala, memilih mana yang terbaik di hadapan Tuhan yang harus kita hidupi. Jadi api itu senantiasa ada di dalam diri kita. Kalau api ini juga kita bisa terjemahkan dengan api Roh Kudus pada saat ini. Apakah api Roh Kudus? Roh Kudus itu telah bekerja di dalam diri kita masing-masing. Apakah Roh Kudus itu telah bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari? Inilah yang menjadi perenungan di dalam diri kita. Karena topik minggu menginginkan kita mengikut Yesus secara total, totalitas kehidupan kita. Tidak ada lagi yang tidak mengikut Kristus, mengikut Tuhan. Sebab Tuhan telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan kita itu diselamatkan, diangkat menjadi orang-orang yang murni, orang-orang yang suci, orang-orang yang telah diampuni dosanya. Tentunya di dalam kehidupan kita selanjutnya, apakah kita sudah mengikut Yesus secara total, mengikut Tuhan secara totalitas kehidupan kita? Apakah kita masih hanya seperti Kristen, hanya merek atau label? Kita kecewa sebagai umat Kristen, ada petinggi kepolisian Kristen, pelaku Kristen juga korbannya. Sangat disayangkan. Ada lagi orang Batak yang ikut serta di dalamnya terkait. Sangat disayangkan. Apakah mereka ini memuji Tuhan di dalam gereja, bertepuk tangan atau memberi persembahannya kepada Tuhan
Tapi di dalam kehidupannya sehari-hari, mereka bukan pengikut Kristus. Yang di dalamnya bukan lagi totalitas kehidupannya mengikut Kristus. Inilah yang diinginkan di dalam minggu hari ini kepada kita. Apakah kita juga? Karena mereka ketahuan, jangan-jangan kita belum ketahuan apa yang kita lakukan. Apakah kita sudah murni mengikut Kristus di dalam aktivitas kita sehari-hari? Apakah remaja Naposobulung sudah mengikut Kristus di dalam sekolah dan pendidikannya? Jika tidak, maka suatu saat nanti juga akan ada pemisahan. Yang mengikuti Kristus secara total yang begini di sini di kanan. Yang tidak mengikut Kristus secara totalitas kehidupannya, dia di kiri. Pasti akan ada pemisahan. Pasti akan ada pemurnian. Di tengah-tengah gereja kita saat ini juga akan dipisahkan suatu saat nanti jemaat yang benar-benar mengikut Kristus, yang benar-benar totalitas kehidupannya, karakter kehidupannya sehari-hari dipisahkan dengan yang bertolak belakang dengan pengikut Kristus. Kita akan dipisahkan. Kamu ke sini, kamu ke sini. Ada pemisahan. Maka ada di sana pertentangan ketika dipisahkan. Saya yang benar. Saya yang benar. Begitu. Akan ada pertentangan. Maka itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus hadir di dalam diri setiap orang. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita masing-masing, maka akan ada pertentangan antara yang jahat dan yang baik. Mana yang kita ikuti? Mana yang kita lakukan? Inilah kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Di dalam gereja juga, di dalam keluarga juga diingatkan tadi bahwa akan ada pertentangan antara 5 orang, 2 melawan yang 3 melawan yang 2. Akan ada pemisahan. Karena yang mungkin yang 2 yang benar mengikut Kristus, yang 3 tidak mengikut Kristus. Maka ini akan bertentangan, akan dipisahkan. Maka bisa kita percayai bahwa kita dipisahkan Kristus, mengikut Kristus dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kita dipisahkan, umat Kristen ini. Tapi pertanggungjawaban sebagai orang Kristen, itulah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan ini. Di dalam keluarga juga diingatkan tadi, di dalam teks kita. Karena mulai sekarang pertentangan akan terjadi. Sebab Kristus datang di tengah-tengah keluarga akan membuat pertentangan antara kebenaran dengan tidak benar. Dia hadir di sana. Mereka saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki. Anak melawan ayahnya. Dan ayah melawan anaknya. Jadi ada balasan. Karena apa? Kemungkinan anaknya mengikut Kristus, tapi ayahnya tidak mengikut Kristus di gereja atau di rumah, pasti pernah bertentangan. Bapak tak pernah gereja. Bapak tidak pernah beribadah. Bapak tak pernah berdoa. Gimana kami anak Bapak ini mengikuti Bapak? Inilah pertentangan ketika Yesus hadir di tengah-tengah. Maka akan ada pertentangan. Bahkan juga seorang ayah ketika melihat anaknya
pergi ke gereja yang lain beribadah. Orang tua mengatakan kita gereja HKBP, akan ada pertentangan. Tak, mak, saya nggak mau gereja HKBP. Kenapa kau tidak mau gereja HKBP? Monoton, mak, beribadah di sana gitu-gitu aja ibadahnya, tak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Mampukah kita mengatakan Yesus monoton? Mungkin itu yang dia harapkan. Lalu ada pertentangan di sana. Tapi ingatlah, sebagai anak harus menghormati orang tua. Harus mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Sekalipun kamu beribadah di gereja yang lain 3 kali 1 hari, kalau kamu tidak menghargai orang tuamu, tidak mendengar orang tuamu, yakinkanlah dirimu, hanya ibadahmu menenangkan pribadimu, bukan menenangkan Tuhan. Karena orang tuamu di rumah akan menangis dan kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Muda-mudi yang ada di sini, pasti ada pertentangan, ada perang di dalamnya. Bahkan juga muda-mudi yang mau pacaran dengan yang tidak satu iman, ini menjadi pertentangan bagi orang tua. Bahasa anakku hasian, tumpailah mau. Karena apa? Karena kepada orang tuanya Roh Kudus telah hadir. Dinasehati anaknya, diajari, anaknya tidak mau mendengar, maka akan ada pertentangan. Tapi ingatlah, melalui pemisahan itu, keselamatan akan hadir di dalam diri setiap orang yang beriman kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dilanjutkan lagi. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Saling melawan, bukan saling berdamai. Ketika api itu datang di dalam kehidupan orang Kristen, maka inilah yang dikatakan pemurnian, kekuatan, supaya kita mengerti mana yang harus diikuti. Terjadi pertentangan, terjadi pemisahan, supaya terjadi pemurnian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibu melawan menantunya perempuan, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ini akan terjadi. Tapi jangan kita arahkan ini perlawanan karena ketidaksenangan. Tapi perlawanan ini ketika menantunya misalnya tidak mau beribadah, tidak melakukan yang baik, malah melakukan yang jahat, maka mertuanya akan menasehatinya. Ketika nasihat itu hadir, Kristus itu hadir di dalam setiap orang, maka akan dia berperang melawan kegelapan. Siapapun yang hidup di dalam kegelapan itu, pasti dia akan tantang, dia akan hadapi. Karena itu melalui firman Tuhan ini, Tuhan kita tidak kompromi dengan kegelapan. Tuhan kita tidak kompromi dengan kejahatan. Maka kita pun sebagai jemaat yang mengikut Yesus secara total, jangan kompromi dengan kejahatan. Jangan kompromi dengan ketidakbenaran. Jangan kompromi dengan ketidakadilan. Tapi malah kita sebagai pengikut Kristus harus memberikan tangan kita menolong orang-orang yang tidak diperlakukan dengan adil. Itulah yang tertulis tadi di Mazmur, bahwa kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Allah
harus menolong orang yang miskin, harus menolong orang yatim, harus menolong orang yang lemah. Naso mardiha-diha harus ditolong. Itulah karakter kekristenan, karakter iman seorang Kristen, kita yang ada bersekutu di gereja saat ini. Kita harus mengikut Kristus secara total. Jangan setengah-setengah, tak berguna, unang otik-otik, total mah diikutkan Kristus. Di Ulau Tasiganu Pari, pekerjaan kita masing-masing. Muda-mudi yang ada di sini, yang masih pendidikan, ikutlah Kristus dengan benar, dengan baik. Maka berkat Tuhan, kepintaran pastilah diberikan kepada kita. Mengikut Kristus bukan hanya nyanyian, tapi pergunakanlah berkat Tuhan itu. Waktu untuk muda-mudi saat ini, pergunakan waktumu untuk belajar dan belajar terus. Dan berdoalah kepada Tuhan. Serahkan semuanya hanya kepada Tuhan kita. Karena kita sudah dipisahkan dari kuasa kegelapan menjadi orang-orang yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, totalitas Polin mengikutkan Yesus, mengikut Yesus secara total. Tidak jarang seorang suami marah di rumah supaya apa? Supaya istrinya mengikut Kristus, melakukan kebenaran. Tidak jarang juga seorang ibu memarahi suaminya di rumah supaya apa? Supaya mengikut Kristus secara total. Jadi bersyukurlah jika masih ada yang mengingatkan. Bersyukurlah jika masih ada yang menasihati melalui firman Tuhan. Karena itu khotbah firman Tuhan tidak boleh dipoles-poles, asa sesuai doa amataan, asa sesuai doa inataan, asa mekelima, tidak. Tetapi firman Tuhan harus tajam, menasihati, memurnikan bahwa yang benar ini, lakukan ini. Harus yang begitu. Firman Tuhan memisahkan yang baik dari yang buruk atau gelap. Karena itu kita ini adalah hasil pemurnian, hasil pemisahan dari kegelapan. Maka totalitas kehidupan kita haruslah murni di dalam Kristus. Ikutlah Kristus, ikutlah Yesus di dalam kehidupan kita. Pamangan tahun tapake mamaka tahun hatap berita firman Tuhan. Tapake malaho pasahaton hata ni debata. Unang matapake laho pasahaton hata bura. Hata naso gabia. Alay tapake mamari tahun barita nauri. Pikiran tahun tapake memikiri akan nauli tujuan nyari, bukan memikiri akan nasudenggan. Mungkin dengan apa yang saya sampaikan tadi warta, mungkin ada yang menganalisa, bahkan juga mengkritik di dalam pikirannya. Tapi ingatlah, itu terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga khotbah ada yang mengkritiknya karena dia tersinggung, karena terjadi pemisahan antara karakternya yang buruk dengan pribadinya, dengan zona nyamannya selama ini.
Zona nyaman selama ini dia melakukan ketidakbenaran, dia menganggap itu benar. Tapi ketika datang khotbah, mau dipisahkan antara karakternya itu dengan pribadinya, dengan dirinya sendiri, maka akan ada pertentangan, bahkan akan ada bantahan dengan firman Tuhan itu. Tetapi ada orang, ya aku telah salah. Ternyata mendengar firman Tuhan hari ini, saya banyak melakukan kesalahan. Maka saya akan mulai dimurnikan lagi dengan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang ada orang yang bebal, ada orang yang kebal dengan apa yang dipikirannya, ternyata itu sudah kegelapan. Jadi ingatlah, orang yang menentang firman Tuhan itu gelap. Orang yang menentang firman Tuhan itu pasti kegelapan. Orang yang menentang khotbah itu pasti gelap. Dan berubahlah, karena masih diberi waktu untuk berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini harus saya sampaikan. Saya tidak tahu dan tidak harus menyebut nama. Di gereja kita ini, semasa saya 6 tahun lamanya, gereja ini, jemaat kita jatuh ke dalam cinta uang, sehingga gampang ditipu orang lain. Bertobat, berubahlah. Kita seharusnya menangis mendengar ini. Jemaat kita sendiri yang melakukannya, dan jemaat kita sendiri yang menjadi korbannya. Bagaimanakah saya harus berkhotbah? Siapakah yang saya harus kuatkan? Apakah saya harus bermuka dua? Jemaat saya harus saya kuatkan di sana yang melakukannya. Jemaat yang korban juga harus saya lakukan di sini. Buah si malakama. Karena itu Bapak Ibu, marhiti-hiti turpukon, ikutlah Kristus dengan totalitas. Percaya kepadanya, pasti akan ditambahkan kepadamu dengan berkat-berkat yang layak kita pakai. Melalui firman Tuhan ini, saya ingin melalui saat ini, jangan pernah lagi terjadi hal yang begini di gereja ini. Saya harus sampaikan itu. Kalaupun ada yang menentang saya tentang khotbah ini, itu harus saya sampaikan kepada jemaat, supaya jemaat yang disampaikan kepada saya tidak tertipu lagi, tidak lagi jatuh di dalam kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dipisahkan dengan kegelapan itu. Jangan jatuh lagi ke dalam kegelapan. Jangan jatuh lagi cinta akan uang, cinta akan keuntungan yang banyak. Tapi yakinlah, ikut Kristus. Totalitas kehidupan saya mengikut Yesus, pasti Tuhan mencukupkan kehidupan saya. Itu iman. Tanpa harus saya melakukan ini, tanpa harus saya mengikuti ini. Tuhan itu maha besar, maha kuasa, dan Dia mencukupkan kehidupan saya. Tidak bodoh Tuhan menciptakan kita di dunia ini untuk mersahid-sahid, untuk kekurangan. Tapi orang yang beriman kepadanya akan diberikan kecukupan, kesejahteraan. Itu kan berkat Tuhan. Jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jalari ramoti mahamu. Di sodakom matu hamu bohina. Jala di pasah matu hamu asini roha. Tuhan memberikan kasih-Nya setiap hari ke dalam kehidupan kita, dan memberikan damai sejahtera di dalam diri kita. Ini firman Tuhan. Jadi kita harus totalitas kehidupan kita, jangan mau tergoda dengan kegelapan,
Jangan mau tergoda semanis apapun itu. Harus ditelusuri supaya tidak jatuh ke dalam kegelapan. Karena efek kegelapan itu pasti ada di dalam dunia ini kepada kita. Tapi kita tidak jatuh ke dalam kegelapan itu. Kita tetap terang. Kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dipisahkan dari kegelapan menjadi terang. Karena itu teranglah senantiasa di dalam kehidupan. Jadilah terang, menjadi garam dunia di tengah-tengah dunia ini, yang senantiasa memisahkan diri dari kegelapan. Dan bersyukurlah masih bisa mendengar firman Tuhan ini saat ini, sebab kita banyak digugah untuk meninggalkan karakter-karakter ketidakbaikan menuju pemurnian Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingatlah, kalaupun terjadi masalah di dalam kehidupan kita saat ini, itu adalah bagian dari pemurnian iman. Kalaupun ada permasalahan saat ini yang kita hadapi, terlebih yang saya sebutkan tadi, yang ditipu, ingatlah, Tuhan masih memberikan kita waktu, memurnikan hati dan pikiran kita. Tetaplah hidup di dalam kasih dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, supaya senantiasa kita, totalitas kehidupan kita itu mengikut Yesus. Harung doit kan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ikutlah Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah dan berkat Tuhan melalui firman Tuhan hari ini yang menasehati kami, yang telah memberikan kami kuasa Roh Kudus yang mengajar menuntun kami untuk memilih jalan yang mana yang harus kami ikuti. Melalui kuasa itulah kami mampu mengikut, yaitu Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dunia ini, sekalipun kelam atau gelap, sekalipun terjadi musibah di dalam dunia ini, tapi kami tetap mengikut Engkau, ya Allah, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami juga menghadapi permasalahan di tengah-tengah dunia ini. Kami dikelilingi kegelapan, godaan-godaan iblis, godaan-godaan yang datang kepada kami, tidak kecil melainkan besar. Tapi firman Tuhan menguatkan kami hari ini. Kami telah dipisahkan dari kegelapan itu, dan kami harus hidup di dalam terang. Ketika kami menghadapi anak-anak di tengah-tengah keluarga, hendaklah seorang orang tua tetap hidup di dalam terang daripada Engkau, untuk senantiasa mampu mengajar anak-anaknya berjalan di jalan terang Tuhan. Engkau juga lah yang membimbing anak-anak Tuhan yang Engkau berikan kepada setiap keluarga, untuk senantiasa memanggil Engkau di dalam kehidupannya, sehingga mereka menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga, menjadi keluarga yang harmonis, memuji memuliakan nama Tuhan setiap hari, setiap saat. Itulah yang Engkau inginkan. Bukan hanya totalitas pribadi-pribadi kami, tetapi Tuhan menginginkan totalitas kehidupan keluarga kami. Baik itu laki-laki, baik itu anak perempuan, baik itu menantu, baik itu
orang tua, semuanya mengikut Engkau. Dan totalitas keluarga itu memuliakan nama Tuhan. Itulah yang Engkau inginkan. Sehingga di tengah-tengah keluarga kami tidak lagi ada pertentangan ketika firman Tuhan hadir di dalam kehidupan itu. Tetapi kami langsung sambut dengan hati yang sukacita, melakukan bersama. Dan termulialah nama-Mu di dalam keluarga kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Allah, karena anugerah-Mu, firman-Mu yang kami dengar, untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa tinggal bersama kami, sehingga kami mengikut Engkau secara total. Terpujilah Engkau ya Allah. Inilah ucapan syukur kami atas firman yang kami dengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Demah Hitam. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.